A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa qala aidan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan eksistensi dirinya, zat yang maha perkasa, zat yang maha menciptakan. Maka dalam surat Al-Furqan Allah menyampaikan kepada kita semua, Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya di segenap penjuru langit dan pada diri kita sendiri, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu benar. Besti, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya kita meyakini kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Segala tanda di langit dan di bumi sudah nampak jelas terlihat sebagai bukti betapa kecil dan tidak berdayanya kita di mata Sang Pencipta. Dalam Quran Surah Al-An'am ayat ke-38, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan." Apa yang menarik dari pembahasan ayat Al-An'am 38 tadi? Ternyata Allah di situ menjelaskan bahwa mereka juga umat seperti kita. Kalau saya lihat atau mungkin kita lihat di dalam air ini, apakah dalam air ini ada umat, tanda kutip, atau makhluk hidup yang ada dalamnya? Tentu saja ada. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Dalam air inilah Allah ingin juga menunjukkan kepada kita semua bahwa di sini ada makhluk-makhluk lain. Salah satunya adalah bakteri-bakteri yang hidup dalam air ini. Bakteri-bakteri ini pun ternyata dalam tubuh kita juga ada. Dalam tubuh manusia, para ilmuwan bahkan penelitian menyebutkan bahwa jumlah bakteri yang ada dalam tubuh kita bahkan jauh lebih banyak dari jumlah sel yang ada pada tubuh kita. Allahu Akbar. Besti, kuman atau bakteri selalu jadi momok tersendiri. Walau kecil tak terlihat, keberadaannya sangat dihindari. Apalagi di masa pandemi seperti ini yang ngebuat banyak orang jadi lebih protektif pada kebersihan diri sendiri. Kuman atau bakteri dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui berbagai cara, seperti lewat makanan, udara, tangan yang kotor, dan lain sebagainya. Kalian sadar juga nggak sih kalau benda yang sering kita pegang seperti handphone ataupun remote televisi ternyata menjadi salah satu sarang kuman terbesar yang dekat dengan kita loh? Ya, walaupun sering dianggap sebagai sumber penyakit, tanpa disadari tubuh manusia juga tersusun atas banyak bakteri. Mulai dari bakteri baik, bakteri netral, sampai bakteri jahat. Subhanallah. Kita harus pahami bahwa tubuh manusia itu diciptakan Allah dalam keadaan seimbang. Jadi meskipun dalam tubuh kita ini ada bakteri yang jahat, tapi dalam kondisi seimbang dengan kondisi bakteri yang baik lebih banyak, atau bakteri netral berubah menjadi bakteri baik dengan makanan yang sehat, itu tidak akan ada masalah. Sehingga yang jadi permasalahan adalah ketika tubuh itu diberikan asupan yang bermasalah, baik asupan buat jiwanya, emosi yang bermasalah, ataupun asupan raganya yang bermasalah berupa makanan yang tidak sehat atau makanan yang tidak memberikan asupan buat si bakteri tadi. Energi positif bagi jiwa serta makanan yang sehat, halal dan thoyyib akan sangat berpengaruh memberikan asupan gizi pada bakteri baik di dalam tubuh. Jika tidak ada keseimbangan, maka bakteri jahat akan lebih mendominasi tubuh kita sehingga dapat menimbulkan penyakit. Besti, dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya cukup akrab dengan bahan makanan sehat berbakteri baik bagi tubuh kita. Tempe menjadi salah satu jenis makanan yang tercipta dari hasil fermentasi kacang kedelai dengan bakteri baik atau probiotik. Jenis makanan probiotik lainnya yang cukup sehat dan baik dikonsumsi adalah tauco, tempe, asinan, dan masih banyak lagi. Efek positif menyantap makanan fermentasi akan semakin baik lagi jika dikombinasikan dengan makanan sehat prebiotik seperti kurma. Kombinasi probiotik dan prebiotik inilah yang kemudian disebut dengan nama sinbiotik yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh, terutama kesehatan pencernaan dan imunitas. Masya Allah. Besti, air sungai yang mengalir adalah salah satu jenis air yang suci dan menyucikan.
Syaratnya, air tidak mengalami perubahan sifat, seperti berubah aroma, warna, rasa, dan terdapat najis di dalamnya. Tapi Masya Allah ini air yang mengalir terus, jadi ini air yang bersih dan mensucikan, dan kita gunakan sebagai, atau saya hari ini cuci tangan pakai airnya. Dan ada makanan kita hari ini. Ada gado-gado yang tadi kita buat, ada beras merahnya, ada telurnya. Nah sekarang saya mau makan dulu setelah cuci tangan tadi. Bismillah. Besti, alih-alih bersih dan higienis, beberapa penelitian modern membuktikan bahwa dibandingkan menggunakan sendok dan garpu, makan pakai tangan lebih memiliki dampak positif bagi tubuh. Makan dengan tangan kanan dan menjilati jari jemari setelahnya dinilai dapat memperlambat proses pencernaan makanan. Hal ini dapat mengurangi penyebab lonjakan gula darah yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Alhamdulillah, bismillah saya bisa habiskan ini. Jadi Nabi mengatakan kita tidak pernah tahu di butiran mana dari makanan atau beras yang kita makan itu Allah memberikan keberkahan. Maka kita habiskan semua sebagai bentuk adab dan mencontoh cara makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Nabi menjelaskan bahwa kita disunahkan untuk menjilat-jilat jari kita sendiri. Jadi itu salah satu cara kita sebenarnya untuk memasukkan kembali atau menambahkan lagi bakteri dalam tubuh kita, atau mungkin bahasa lainnya enzim. Dalam sebuah riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta seseorang untuk melepaskan alas kaki ketika memasuki kuburan atau pemakaman. Ternyata kalau kita tinjau dari sudut pandang bakteri, ternyata penelitian pun yang pernah saya baca itu menyebutkan keragaman bakteri yang paling banyak itu ternyata justru malah ada pada pemakaman atau mungkin kuburan. Tanah-tanah di sana tuh berlimpah dengan bakteri, tapi ternyata Nabi menyuruh kita seakan-akan perintah itu membuat kita tuh kenali lagi bakteri tersebut yang ada pada pemakaman tadi. Sebagai makhluk yang beriman kepada Nabi dan Rasul-Nya, kita tahu pasti selalu ada pesan baik dalam setiap hal yang disampaikan oleh Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisi yang lain ternyata itu salah kita untuk nge-grounding. Ada dalam dunia katakanlah kesehatan natural ya, kita membahas namanya earthing. Earthing itu kita nyeker, mungkin bahasa kita. Dan ternyata nyeker itu salah satunya adalah untuk mengenalkan tubuh kita dengan bakteri-bakteri yang ada di tanah. Jadi itu Masya Allah ya, sangat baik untuk kita lakukan. Besti, tak ada satupun hal di bumi ini yang tercipta dengan sia-sia, termasuk bakteri dan kuman tadi. Selain mengajarkan umatnya untuk menjaga air wudhu sebagai benteng kesucian, ternyata tanah dan debu yang selama ini dipandang sebagai sesuatu yang kotor juga bisa dipakai untuk bersuci. Ya, tayamum dengan debu atau tanah juga dianjurkan apabila air sulit didapat pada saat kondisi darurat. Tentu tanah dan debu yang dipakai tidak terpapar najis. Jadi membasuh dan menggosok dalam Islam itu cara untuk meningkatkan reseptor-reseptor yang ada atau menguatkan lagi reseptor yang ada pada permukaan kulit kita. Nah, kalau kita tinjau dari sudut pandang bakteri, kita tahu bahwa di tubuh kita atau di kulit kita pun ada bakterinya. Dan di air yang kita gunakan pun ada bakterinya. Maka ketika kita memasukkan atau mungkin membasuh, menggosok tadi, kita seperti menambahkan lagi atau mengenalkan lagi bakteri ke dalam tubuh kita melalui kulit tadi. Sehingga semakin kuatlah tubuh kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Termasuk juga kalau kita menggunakan tanah. Karena di tanah pun ada bakteri. Ya, cuman prinsipnya adalah membasuh dan menggosok. Masya Allah, tabarakallah. Begitu banyaknya hikmah di balik setiap perintah Allah Sang Pencipta kepada kita umat manusia. Apa yang ada di langit dan di bumi menjadi bukti keistimewaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menambah iman Islam kita semua. Amin.